Nama saya Abdul Qadir Nova. Saya salah seorang pengurus masjid di masjid ini sebagai wakil sekretaris. Kemudian saya telah mengurus masjid ini sejak tahun 80-an sampai sekarang, dan pengurus itu juga beberapa kali berubah, tapi nama-namanya pengurus ada yang sudah almarhum, kemudian dilanjutkan dengan pengurus yang lain. Kemudian apa yang saya tahu bahwa masjid ini berdiri, yang setahu saya yang saya pernah dengar itu tahun 1834 yang didirikan oleh keluarga Raja-Raja Goa. Karena masjid ini sebelum menjadi nama Jami Masjidul Mukminin, ini dulu daerah wilayah ini termasuk daerah Goa. Oleh karena itu nama masjid dulu ini namanya Masjid Goa Raya. Kemudian berubah menjadi Masjidul Mukminin. Dalam perjalanan sejarah kepengurusan beberapa teman pengurus ini, kita sudah beberapa kali melakukan renovasi dan perombakan. Perombakan pertama itu hanya saya lupa tahunnya. Dulu ini kan masih ada menara dulu di depan ini. Ada menara di depan, penggantinya ini. Itu kita rubah karena ada pelebaran jalan atau masih Pak Ilham Sirajuddin menjadi wali kota. Ya. Kemudian ada pelebaran jalan, ini dibuka itu menara, ini jadi seperti ini. Kemudian yang saya katakan tadi beberapa kali perubahan dari tahun ke tahun, termasuk bagian di dalam. Kemudian yang dulunya ini dari semen, sekarang kita pakai marmer. Bisa kita kesana, Pak. Inilah yang pertama dulu nih, ini yang kecil ini waktu awal berdiri ini. Sebagai saksi sejarah, inilah dulu bahannya ini masih ada kusennya. Ini dulu masih ada pintunya, tapi sudah dibuka, nggak tahu sudah kemana. Nah ini dulu. Kemudian bentuk palpun ini dulu nggak seperti ini. Kalau kita renovasi menjadi seperti ini. Nah, termasuk ini dulu terbuka dulu nih. Terbuka, ada jendela. Tembus ada kuburan di belakang. Karena jamaah menganggap bahwa ada sebagian jamaah yang menganggap bahwa kenapa kita sholat ini menyembah kuburan, karena kelihatan kan. Padahal kan tujuan kita tidak seperti itu. Akhirnya kita tutup ini. Kemudian termasuk semua ini kita ganti dari semen menjadi marmer untuk mempercantik ruangan masjid. Kemudian apa lagi yang berubah? Terus dari dulu kan belum ada AC, belum ada CCTV, belum ada pembesar seperti ini. Sekarang alhamdulillah beberapa tahun yang lalu dan kita sudah ganti. Tapi sebelum AC kita pasang, ini terpasang beberapa kipas angin di dalam pinggir dan di tengah. Dengan perkembangan zaman, kita mau modern,
dari dana sumbangan, kemudian dana celengan masjid setiap Jumat, ada uang kas kita gunakan membeli itu untuk kenyamanan para jamaah yang salat. Nah, ini bulan kemarin kita sudah beli masih berdiri. Ini yang terbaru itu. Sebelum masuk Ramadan ada saya beli pembatas hijab pembatas wanita itu dari Jakarta, tapi saya belum pasang yang pakai roda, yang baru punya, tapi belum pasang karena persoalan COVID-19 ini, sehingga karena jamaah kita dilarang masjid ditutup untuk tidak berjamaah tarawih dengan salat tarawih dengan ini, akhirnya saya tidak pasang. Itu. Jadi keistimewaan masjid ini yang pertama, dia berada di jalan protokol alias pinggir jalan, sehingga para pelaku jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kebetulan lewat dan masuk waktu itu singgah salat. Yang kedua, alhamdulillah dari kekompakan kami sebagai pengurus masjid, beberapa orang pengurus masjid, kami kompak dan bersatu untuk menjaga dan melestarikan keberadaan masjid ini. Karena saya berpikir bahwa ini kan rumah Allah yang beda dengan rumah kita, dan ini harus dijaga. Dan ini dalam 3 kali seminggu ya petugas kebersihan membersihkan, menghotel dan lain sebagainya. Jadi yang paling menonjol di masjid ini yang ada, yang pertama ruangan kecil ini, karena ini awal berdirinya. Ruangannya seperti ini, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Nah, yang kedua ada tiang kayu, yang kayu hitam ini. Kemarin sebelum masuk Ramadan kita kan ada mengadakan pengecetan seluruh masjid luar dalam. Rencana dibuka, tetapi saya bilang jangan dibuka karena ini ciri khas kita, dan itu juga menopang balok-balok dari atas supaya tidak runtuh ini. Nah, kemudian ciri khas lagi itu lemari sound system. Ini lemari sound system. Ini yang paling karena modelnya sampai sekarang ini kami tidak ganti pintunya dengan bentuknya, karena saya ingin melihat dan memperlihatkan kepada orang bahwa inilah ciri khasnya masjid Jami' Nurul Mukminin. Ya. Ini belum masih tetap dengan kemudian yang saya perjelaskan kembali, kita lihat di sana tuh ada tangga naik. Dulunya tidak ada. Tapi karena menara di depan kita sudah robohkan. Nah, untuk mengganti menara di belakang kita bangun menara. Kemudian selain menara ada kamar. Untuk itu untuk kita peruntukkan bagi imam yang tinggal di sini. Nah, oleh karena itu supaya ada akses ke atas, maka kita bikinkan tangga yang dulunya tidak seperti ini. Itu masih terpakai sampai sekarang? Masih terpakai sampai sekarang. Ya. Masih sampai sekarang masih terpakai karena imam saya tinggal di atas. Imam yang kami pakai itu adalah Imam Hafiz Al-Quran.
Imam. Oke, imam yang saya pakai, yang saya gunakan, yang 5 waktu berjamaah di pimpin salat itu hafiz Al-Quran yang kita ambil. Nah, dan memang dia punya kelebihan tersendiri. Ya, yang namanya imam ya harus kayaknya begitu. Ya. Jadi, udah. Ya, jadi selain peninggalan atau masjid ini jendela nih, jendela bentuk jendela ini yang sekarang kita pakai. Nah, ini Masih tetap ya, masih tetap seperti dulu, Pak. seperti dulu. Kemudian ada lagi peninggalan yang sampai sekarang masih kita gunakan, yaitu sumur. Iya. Ada sumur. Ini, Pak. Sumur itu yang ini sumur ya, ini sumur tua ini. Ini sumur sejak adanya masjid, kayaknya ini bersama adanya sumur. Dulu bentuknya bundar ini, tapi kalau kita bangun menara, maka bentuknya seperti ini. Pernah rencana mau ditutup, tapi saya bilang jangan ditutup karena sumur ini kalau air pump mati, maka sumur ini berfungsi untuk air kita ambil air dulu. Ini airnya tidak pernah kering, biar kemarau bagaimanapun juga tidak pernah kering airnya. Bahkan orang-orang dulu itu orang-orang jauh dari Panaikan Talu apa semua ngambil air di sini. Atau sama-sama kalau ada kemarau orang datang kemari ambil air, apakah dia pakai jerigen, kemudian dipakai beca atau mandi di sini. Tahun berapa itu kira-kira? Wah, itu sekitar tahun 70-an sampai 80-an. Iya. Ya masih digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang masih digunakan sama penduduk sekitar masjid ini. Yang kedua masih kita gunakan, airnya digunakan untuk ambil air wudhu. Yang berubah ini kalau luas pertama itu kan yang di dalam. Pertama di dalam itu yang besar. Kemudian berubah sepanjang dari di sana ke di sana sudah berapa meter ini? Terus lebarnya dulu sebelum pelebaran jalan itu sampai pertengahan jalan di sana. Nah, sudah pelebaran jalan maka diperkecil. Akhirnya di sini. Kira-kira dari sini ini kan batasnya ini. Batasnya itu sampai di sana. Sekitar berapa meter ini. Saya sampai sekarang ini kekurangan saya karena selama ini belum pernah saya ukur dari lebar berapa, panjang berapa. Padahal setiap ada orang seperti kita, setiap ada orang datang bertanya, pasti kita lepas dari situ. Iya. Iya. Dan ini pelajaran buat saya, dan insya Allah saya akan lakukan itu pengukuran sebagai bahan buat kami pengurus untuk dijadikan referensi bahwa kalau di sini masnya ada di tengah, oh ini di pinggir, di tengah ini. Ya. Iya. Kuburannya yang namanya yang mendirikan itu, yang setahu saya, yang pernah saya dengar, kayaknya kakaknya dia mendirikan, itu namanya Andi Cincin. Andi Cincin itu ada di belakang kuburnya besar. Sehingga yang khas kuburan ini
tidak ada bisa dikebumikan di sini kecuali keluarganya itu dari keluarga kerajaan gua. Jadi ini termasuk Iya. dari kerajaan. Iya, termasuk. Jadi kalau Dikuburkan bukan keluarganya, keturunannya nggak boleh. Nah, jadi kalau orang lain ada kuburan di belakang di daerah itu tersendiri. Gitu. Nah, termasuk di samping kantor itu sekretariat baru kita buat. Berapa ya? Yang saya lihat itu ada kuburan kerajaan ada tiga besar, tiga saya. Keluarga kerajaan itu. Iya. Kalau keluarga kerajaan banyak. Di dalam. Iya, di belakang itu banyak. Bisa kita lihat dari depan itu. Keluarga keturunan kerajaan itu mana? Yang awalnya di sana itu yang besar itu. Keluarga semua ini keturunannya. Keponakannya, abahnya, tantenya, sepupunya, sampai cucunya, cicitnya. Hanya karena tidak ada yang secara khusus yang merawat kuburan. Kerajaan di sini semua. Ya, Keluarga kerajaan di sini semua. Pak? iya. Saya bilang tadi, nggak boleh orang lain yang